atas dasar saya cucu Nabi, darah suci Nabi, ahlul bait Nabi yang suci. Walaupun saya berbuat dosa tetap masuk surga. Saya zina, saya tetap dijamin saya cucu Nabi. Ada ring 1 Al-Aidrus, ada berapa, 12 lebih itu. Pintu masuk itu ketok moto. Bahkan di tengah jalan pas mau masuk pintu ring 1 itu, Gapuro itu, di tengah itu asegaf itu. Dulu gak ada itu, gak ada. Kenapa tiba-tiba ada 65 lebih makam palsu di situ? Karena kita diam saja. Gitu loh. Berarti kita sama dengan merestuinya. Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Berarti kalau PWI tidak bangkit maka sama dengan merestui adanya makam-makam palsu tadi. Daerah ditabarui banyak orang padahal itu makam palsu loh Bu. Pak. Mbak Priok itu palsu. Mbah Priok. Saya punya datanya. Ayo kalau gugat ke pengadilan saya siap. Yang menghadiri Hall Solo Habib Ali Al-Habsyi itu 800 juta orang. Saya punya bukunya resmi pemerintah Pak BPS yang menuliskan 800 juta. Mungkin sak semute, sak nyamuke apa-apa nih ya. Ini untuk mengkelabui kita. Nanti buku yang diterbitkan itu dialih bahasakan ke bahasa Arab, diedarkan ke Hadramaut, ke Yaman sana. Wah, Habib Ali Al-Habsyi, wah tuh orang-orang Indonesia tuh hebat semua. 1 tahun 800 juta orang ziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi Solo, Sohib Solo, Haul Solo. Ayo, orang apa? Luar biasa. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke negeri kita. Gak bisa bahasa Indonesia, ceramah diterjemah oleh mereka. Bahaya ini. Padahal di Yaman sana itu kere. Di sini mau jadi munggah balik. Ingin jadi ndoro. Karena atas dasar saya cucu Nabi. Darah suci Nabi, ahlul bait Nabi yang suci. Walaupun saya berbuat dosa tetap masuk surga. Saya zina, saya tetap dijamin saya cucu Nabi. Terus kita diam saja. Bagaimana yang terjadi 50 tahun lagi, bagaimana anak cucu kita? Jadi kita ini sangat mencintai negeri kita. Gitu. Pak Kiai Haji Ustadz Abdul Karim, berikutnya bersepuh dan lain sebagainya, kawan-kawan kita semua ini demi bangsa dan negara, bukan demi apa-apa atau demi kepingin menjadi bupati atau gubernur, tidak. Ya nantilah itu urusan belakangan. Kita usulkan nanti beliau jadi gubernur setelah periode beliau Pak Sutono jadi wakil gubernur. Ya nggak apa-apa, demi kemaslahatan umat. Jadi kembali kepada bahasan tentang 800 juta itu tadi. Benar, 800 juta ditulis seperti itu. Kalau kita tidak membantahnya, kita diam saja berarti menerima. Kalau kita menerima berarti ya menerima dijajah gitu loh. Kalau kita mengakui bahwa para habaib Alawi itu cucu Nabi kita, berarti yatawalladu minhu itu kita juga meridhoinya. Gitu loh. Apa yang mereka lakukan berarti kita merestuinya. Mereka menghina Kiai Lampung Timur, kumpulkan 70 yang alim-alim, masih kalah dengan suatu habib yang bodoh. Ada kitabnya Al-Manhajus Sawi ala Thariqati Ba'alawi. Jenengan mau apa? Berarti jenengan itu direndahkan tapi tidak merasa direndahkan. Dan ada lagi di dalam kitab Al-Ghuror itu, yaitu tadi, seburuk apapun cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, tetap akan diakui menjadi darah suci Nabi, ahlul bait Nabi. Tetap masuk surga. Berarti kalau ada habib-habib yang masuk Nasrani misalkan, yang membunuh, memperkosa, menzinai, itu berarti semuanya masuk surga. Kalau kita percaya bahwa mereka itu cucu Nabi kita.
Jadi ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Rela terhadap sesuatu itu berarti kita rela terhadap apa yang dilakukan oleh sesuatu itu. Kita rela Bapak Sutono menjadi wakil gubernur kita, maka apa yang menjadi kebijakan beliau harus kita taati bersama, kan begitu. Oke. Kalau kita rela Pak Prabowo tahun 2024 bulan ini dilantik menjadi presiden, ya apa yang akan menjadi aturan beliau demi kemaslahatan kita bersama, ya kita wajib mendukungnya gitu loh. Nah ini ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ini yang masih belum bisa dipahami oleh kiai-kiai kita yang ada di Lampung Timur ini. Ada 20% Pak, yang belum sadar, pengasuh pondok-pondok pesantren yang ada di Lampung Timur ini. Masih belum menyadari karena sudah kadung kelet dengan Habaib Alawi. Ditipui ya tetap, oh nggih sendiko, ya segitu aja. Karena kalau mau melawan nggak punya datanya, nggak punya kitabnya. Lah mau melawan kayak apa? Apalagi sudah dapat pengaruh dendam itu tadi, hipnoterapi, hipnotis itu. Alam bawah sadarnya tidak berfungsi, yang digunakan hanya alam tidak sadar. Jadi pemikirannya itu ya pokoknya cucu Nabi wis titik. Biyen mulai cucu Nabi. Alhamdulillah Lampung Timur menjadi barometer ya untuk uswah panutan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Saking cintanya terhadap ulama aulia utis'ah, tadi 1.200 bis dalam 1 tahun kurang itu bisa memberangkatkan 100.000 orang ya untuk berziarah ke Wali Songo di Tanah Jawa. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu derek ziarah Wali Songo tahun ini? Derek nggih? Belakangan. Masih ada 3 bulan lagi, kurang. November, Desember. Nanti pilih yang mana, yang penting jangan pas rame-ramenya. Bulan Ruah, bulan Sya'ban. Jadi kita nanti kalau masih tetap muhibbin kepada para habaib, bukan muhibbin ulama, maka akan membahayakan anak cucu kita nanti. Kita akan hidup dalam beragama ini tanpa melalui kaidah ilmi, alias hanya dengan ngawuri berdasarkan sugesti. Yakin saja, pokoknya aku yakin ya yakin gitu. Ya yakinmu kayak apa? Dasarnya apa? Ya yakin ya yakin. Ini jenenge beragama dengan dasar ngawuri. Torekoe ngawuriyah. Enggak mutabaroh itu torekoh itu. Enggak terkenal itu. Torekoh ngawuriyah. Ora ono. Bukan Naksabandiyah, bukan Qadiriyah, tapi ngawuriyah. Wis pokoke itu jenenge torekoh ngawuriyah. Nah, ini yang kami antisipasi bersama. Mungkin demikian mukadimahnya. Selanjutnya kita melayani tanya jawab. Apa saja terserah, nggak masalah nasab, nggak masalah sejarah, masalah agama, masalah syariah, hakikah, monggo terserahlah, terserah. Ini tanpa dikonsep spontanitas ini. Ini akan menguji seberapa ngerti para peneliti nasab selama ini. Jadi tidak hanya fokus ke masalah silsilah nasab alawi saja, terserah, monggo. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang berkembang di media sosial? Monggo. Dulu ini ya. Saya nonton konten jenengan tentang ada kitab karya Ba'alwi, judulnya An-Nahrul Maurud ya, An-Nahrul Maurud. Di situ tertera tentang kebolehan membuat makam palsu. Itulah yang menjadi legitimasi mengapa Habib Lutfi sering sekali terlibat dalam berbagai macam pemalsuan makam di Indonesia. Termasuk di Lampung ini sudah ada beberapa makam palsu. Di antaranya di mana? Bandar Surabaya ya. Di Spontan. Habib Malik Abdullah itu, padahal bukan Habib. Nah ini ternyata di penelitian Yai Nur Ihya
legitimasi pembolehan pembuatan makam palsu itu ada kitabnya di kalangan Ba'alwi. Coba dipaparkan gitu. Sebenarnya untuk ziarah atau kirim doa itu kan nggak perlu adanya batas waktu dan tempatnya, karena di dimensi barzah itu tak terbatas, tidak memiliki hukum seperti dimensi 3 kita manusia. Bahasa sederhananya itu kita di sini kirim ihda'us thawab kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti beliau promayai tadi, ila hadrati Sultanul Aulia il-Arifin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usuli afdhali muridi ahli baitihi lahumul Fatihah. Sampai nggak perlu kita membuat makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Lampung Timur ini. Lah kalau kita mengikuti ajaran dari Ba'alawi ya boleh. Monggo nanti Pak Yai Muhammad Amin buat makam di sini nggak apa-apa. Yang dihiasi yang bagus tuh makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ternyata di Lampung Timur. Boleh itu menurut Ba'alawi, boleh itu. Ketika ada seseorang yang tidak mampu menziarahi seorang tokoh karena jarak tempat yang sangat jauh atau karena ingin praktisnya saja, maka boleh membangun doreh yang terbuat dari kain atau seumpamanya ya batu nisan, ya seperti kuburan asli, tapi diniati bikuwati niyatihi wa azimatihi wa himmatihi. Pokoknya yakin ini makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nang Lampung Timur ini ada makamnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Wah, ya iso wae gak apa-apa. Karena roh atau sukma jiwanya orang yang sudah meninggal dunia itu bertebaran di mana-mana seperti sinyal internet yang ada di sekitar kita. Itu alasannya seperti itu. Jadi internet itu di mana? Ya di mana-mana. Enggak usah cari di Lampung Timur saja, ya di Lampung Tengah, di Lampung Barat, Lampung Selatan ya bisa. Alasannya seperti itu. Itu akhirnya agar menguatkan sinyal itu ditangkaplah sinyal internet tersebut dengan wifi yang ada atau dengan sinyal-sinyal yang ada di HP-HP kita ini. Tapi supaya tambah mantap dirubahkan seperti bentuk makam. Itu ada kitabnya An-Nahrul Mawrud yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Suparman Abdul Karim tadi. Nah kalau menurut syariat bagaimana? Ya tidak boleh. Ini namanya pemalsuan sejarah. Walaupun itu hanya diniati sebagai petilasan sekalipun, tetap tidak boleh. Itu penipuan, nanti akan diyakini oleh generasi kita yang akan datang menjadi benar-benar itu makam Syekh Abdul Qadir di Lampung Timur ini. Itu karena berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Lawang yaiku saja Pak Yai Muhammad Amin mengatakan ini makam Syekh Abdul Qadir di sini kok. Ayo. Dan disaksikan oleh orang banyak, semua ini mengisbat. Ayo, isbat nggih, percaya semua nggih. Nggih. Oh, Syuhrah wal Istifadhah ijma. Ya ini menengahi berarti ijma sukuti menengahi jadi temen. Tuh bekas pohon itu. Nah, itu gak apa-apa itu. Nggih. Saya itu meneliti ada batu rengeh-rengeh itu kan makam Waliullah Habib Utsman bin Yahya di Maitan Tambak Oromopati Jawa Tengah. Saya meneliti sendiri. Subhanallah wa na'udzubillah, kok bisa seperti itu. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian datang ke makam Mbah Maktum Ibrahim Sunan Bonang Kauman Kutorejo Tuban Jawa Tengah. Dulu jenengan waktu ziarah ibu-ibu kan masih remaja dulu nggih. Enggak ada di situ tuh ada Habib Mar Al-Kaf, Habib Al-Aidrus, semua marga itu hampir ada di situ. Ada Al-Yamani juga. Ada ring 1 Al-Aidrus. Ada berapa? 12 lebih itu. Pintu masuk itu ketok moto. Bahkan di tengah jalan pas mau masuk pintu ring 1 itu, Gapuro itu, di tengah itu Asegaf itu. Dulu enggak ada itu. Enggak ada. Kenapa tiba-tiba ada 65 lebih makam palsu di situ? Karena kita diam saja. Gitu loh. Berarti kita sama dengan merestuinya. Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Berarti kalau PWI tidak bangkit maka sama dengan merestui adanya makam-makam palsu tadi.
karena ada dasar rujukan kitabnya. Makam Sunan Prawoto ada 2, makam Sunan Ngerang ada 2, makam Hubah Al-Haddad di Jakarta Utara, Tanjung Priok itu ya palsu. Yang asli itu di Budi Dharma, kan berarti ada 2. Tapi yang Surah wal Istiqalah itu yang di Hubah Al-Haddad, yang diziarahi, ditabarui banyak orang, padahal itu makam palsu loh Bu, Pak. Mbak Priok itu palsu. Mbah Priok. Saya punya datanya. Kalau gugat ke pengadilan, saya siap. Saya kan sudah berkali-kali, sampai saya itu diancam oleh warga Jakarta, kalau Ustadz Nur Eki datang ke Jakarta dipenggal kepalanya. Saya siap. Seorang pejuang itu pantang mundur demi kebenaran gitu loh. Karena leluhur saya dulu itu pejuang-pejuang semua, diantaranya ya kalau malam didatangi kapiten Arab itu paginya lenyap hilang, nggak tahu kemana, mati mata-mata. Ini yang kita harus sadari bersama. Ini masalah membuat makam palsu saja. Ini wah rentetannya sangat luas. Kalau di Lampung Timur ini nggak berapa. Itu tadi yang di spontan itu marga apa ya Habibnya? Belum ada marganya. Dikasih Al Habib Malik Abdullah begitu aja. Abdullah. Ya, nanti ditambahi Al Haddad. Tapi yang mengisbat Al Muhdor. Al Muhdor, yang mengisbat Al Muhdor. Tapi mungkin bisa ditambahi Al Haddad juga bisa nanti. Bisa nanti. Pokoknya ya otak-atik gaduh matu lah piye pantese. Wis awuren ngono wis cara gampang. Awuren wong sampean meneng ae kok. PWI Lampung meneng ae berarti ya ner iku wis ngono wae. Siap bongkar ya? Ya siap, kalau palsu siap, nggak usah dikualat. Kalau memang perlu pembuktian dibongkar nanti ada kerangkanya atau enggak, kan gitu, gitu. Atau paling enggak disegel sementara. Itu indikasinya adalah makam asli leluhur orang Lampung, Mina Ngendiku Pulun. Beliau itu adalah keturunan dari Maulana Hasanuddin. Jadi ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati, seorang ulama yang berdakwah ke Lampung dan meninggal. Menjadi bagian masyarakat Lampung. Jadi salah satu leluhur orang Lampung yang kata Bang Henry keluarganya banyak di Sukadana. Jadi nanti kita PWI akan bersama keluarganya. Jadi bukan dibongkar status makamnya, dikembalikan ke makam aslinya. Jadi begitu.